حي على الصلاة. Bagaimana cara meraih cita-cita yang besar bagi umat Islam? Jadi judulnya masih yang gantung. Apa cita-cita yang dimaksud? Nah, kembalikan pertanyaan. Kira-kira apa cita-cita paling besar kita umat Islam, khusus orang yang beriman? Yang di dunia lah. Mulai dari kita lahir sampai kita mati. Apa cita-cita yang paling besar kita, khusus kita umat Islam dan khusus bagi orang yang beriman? Banyak cita-cita kita, banyak yang mulia. Tapi ingat, di antara cita-cita yang banyak itu, keinginan kita yang banyak itu, ada satu sebenarnya yang paling kita ingini. Tak ada lagi gunanya yang lain kecuali pada saat itu apa? Cita-cita kita selaku orang beriman, orang Islam adalah husnul khotimah, berakhir meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik. Naik haji apa gunanya? Untuk itu. Sholat apa gunanya? Untuk situ. Sedekah apa gunanya? Untuk ke situ. Wirid kita baca Al-Quran, zikir, sholat malam, puasa dan lain sebagainya. Kemana tujuan semua ibadah itu kita? Berusaha mendapatkan akhir yang baik ketika kita akan meninggalkan dunia ini. Kenapa? Kita yakin bahwa dunia ini pasti kita tinggalkan. Entah ada yang tak yakin hidup kata orang tua nak menungkat langit. Jadi kita yakin dunia ini pasti kita tinggalkan. Dahulu di kampung kita ini, di sekolah Sumedang ini, di rumah tiga ini, di Lubuk Terap, di Sorek Satu ini, sudah pernah orang-orang dahulu hidup ratusan tahun dahulu sudah hidup mereka. Mereka sudah juga pernah kaya, mereka terkenal, mereka cantik, mereka pintar, mereka orang alim, mereka orang hebat, sudah pernah hidup orang-orang sebelum kita. Lalu kemana mereka hari ini? Semuanya satu persatu sudah meninggalkan dunia tempat campur kita ini. Itu artinya kita yang hidup hari ini pun satu persatu akan meninggalkan dunia ini, digantikan oleh anak cucu kita. Jadi kata anak cucu kita, besok dulu ada kedongeng ada Ustadz Rudi mendiang lah meninggal 40 tahun yang lalu dah. Kita anak cucu kita besok. Begitu kata orang itu. Ada yang ngomong Ibu Sri Wayuni namanya guru. Begitu nanti anak cucu kita ngomong, di mana kita hari itu? Kita telah meninggal dunia. Dunia ini akan selalu berkembang dia. Selama sebelum dikiamatkan kita ada yang tak akan mengikuti perkembangan itu. Paling lama 20, 30, 40 tahun yang lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Artinya kita akan diganti. Maka apa cita-cita yang terbesar bagi kita adalah bahwa kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Husnu itu artinya husna itu baik, khotimah itu artinya penutup. Jadi diakhiri dengan ditutup dengan keadaan yang baik. Itu cita-cita kita. Makanya kita sholat, makanya kita puasa, makanya kita zakat, kita kerjakan segala kebaikan-kebaikan dengan harapan Allah menolong kita pada saat kita mengakhiri kehidupan dunia. Jadi ini cita-cita terbesar kita. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, di antara ciri orang husnul khotimah, ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-ciri itu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada saat akhirnya. Jadi kata yang terakhir kalimat Allah atau la ilaha illallah. Lalu ada ciri-ciri yang lain, tapi ciri-ciri yang ini tidak mesti.
Bisa saja tidak. Apa disebutkan oleh para ulama kita? Pertama, mungkin dia meninggal pada hari atau malam Jumat. Itu ciri-ciri, tapi belum tentu. Bisa aja balik dari mabuk hari Jumat, bom. Hah? Atau orang yang meninggal dalam keadaan membela agama Allah, berperang. Orang yang meninggal terkena penyakit mewabah, bisa jadi penyakit perut atau penyakit perut yang mewabah atau penyakit yang lain. Orang yang meninggal kecelakaan, orang yang meninggal tenggelam, orang yang meninggal kebakaran dan sebagainya, dan termasuk ibu-ibu yang meninggal dalam keadaan melahirkan, disebut juga ciri-ciri husnul khotimah. Tapi baru ciri-ciri, belum tentu. Nah, bapak, ibu-ibu yang semuliakan, apa ciri yang paling kuat yang bisa kita pegang? Nomor satu tadi. Kalau yang lain, oke lah, ciri-ciri bisa iya, bisa tidak, tapi yang nomor satu tadi bisa kita berpegang. Kalau tak 100%, 90%. Apa itu? Kemampuan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tak semua kita mampu itu. Tidak semua orang. Tidak semua orang. Nah, nanti aku sambutkan bagaimana ciri-ciri. Ibu-ibu yang saya muliakan, bagaimana supaya kita bisa husnul khotimah dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik pada saat kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini? Apa usaha yang kita lakukan pada saat ini? Jadi ada usaha untuk mencapai itu, ada usaha yang kita lakukan. Yang pertama apa? Istiqomalah di dalam iman dan takwa kepada Allah. Satu kuncinya istiqomah. Kalau sudah niat itu baik dan berubah, maka istiqomah. Saya berniat baik, menjaga aurat, tak membuka aurat lagi. Dulu tempo gadis, dulu tempo masih berjalan, masih buka aurat. Kini saya ingin berubah, tutup aurat, rajin sholat. Coba istiqomah. Jangan nanti alasan panas sedikit, bukan. Tak istiqomah. Pergi ke pasar Kuala Semendang kan, pakai jilbab dari rumah serapi-rapinya sampai di situ panas. Buka. Atau yang hari-hari ini di tengah-tengah kehidupan kita yang selalu kita lihat ya kehidupan para artis. Berubah, hijrah, ingin pakai jilbab, nutup aurat 2 bulan 3 bulan, ketika job sepi, tak dapat kerjaan, buka lagi jilbab. Tidak istiqomah. Jadi pelihara keistiqomahan kita di dalam kita berbuat baik. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Rabb kami, lalu mereka istiqomah atasnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Pada saat mereka mengakhiri kehidupan dunia ini, Allah kirim 2 orang malaikat untuk membantunya. Allah takhafu wa la tahzanu. Wahai si fulan, jangan kau takut, jangan kau khawatir. Datang malaikat mendampingi kita pada saat kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ditolong kita. Bagi siapa? Istiqomalah dalam kita berbuat baik. Kalau sholat, istiqomalah sholatnya. Kalau mau sedekah, istiqomalah dengan kebaikan-kebaikan itu. Jangan sampai berubah. Jangan model baling-baling dari bukit di bawah suara kita. Datang angin timur, putar. Datang angin barat, putar. Kemana bawanya? Istiqomah. Tetap dalam pendirian kita. Jadi ini orang yang istiqomah, insya Allah akan mendapatkan akhir dengan husnul khotimah. Kemudian apa lagi usaha yang kita kerjakan supaya kita bisa mendapat akhir yang baik? Yang kedua, kita harus mampu membersihkan diri kita ini lahir dan batin.
Jadi bersih luarnya, bersih dalam. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, merugi orang-orang yang justru mengotorinya. Jadi dua, di luar bersih, di dalam bersih. Jadi jangan salah kita, muka dibedak-bedai, bibir digicu-gicui, pakaian kita digosok, rapi luar biasa, tapi lupa rupanya menghiasi di dalam kita hati. Penyakit kita masih banyak. Wajah berseri-seri, tapi hati masih menyimpan rasa dengki. Itu tak bersih luar dalam. Di wajahnya, di bibirnya bisa disetel senyum semanis mungkin, tapi ketika di belakang hatinya busuk, aku berbahaya. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam wudhu itu, setelah wudhu apa baca doa kita? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal muttatahirin wa ja'alni min ibadika solihin. Wahai ya Allah, jadikan hamba ini orang-orang yang bertobat. Bertobat itu bersih dari segala dosa. Jadikan hamba ini orang-orang yang suci, bersih. Dan jadikan hamba ini sebagai ahli ibadah kepadamu ya Allah. Jadi diawali pertama tadi apa? Kita berwudu. Berwudu itu cermin membersihkan badan kita. Bersihkan segala kotoran di muka, bersihkan segala kotoran di tangan, di kepala, di kaki. Itu lambang membersihkan luar kita. Lalu setelah itu apa kita dianjurkan oleh Rasul? Baca doa. Ya Allah, yang luar itu. Jadi kalau kita ibaratkan bahasa kita, ya Allah, yang luar telah mencuci, tapi hatimu tak bisa mencuci. Bagaimana caranya? Kamu mohon ampun kepada Engkau ya Allah, bersihkan hati yang terus pada segala kotoran. Seakan-akan doa itu begitulah maksudnya. Bersih luar, bersih di dalam. Jadi jangan terkadang di luarnya saja kita hiasi, kita lupa menghiasi hati kita. Jadi buang rasa iri, dengki, dan lain sebagainya yang bersarang di dalam hati kita. Memang itu penyakit kita, tapi kita wajib berusaha membersihkan dan membuangnya. Jadi itu ciri kalau kita ingin mendapatkan akhir yang baik, bersihkan diri kita lahir dan batin. Kemudian yang ketiga, apa usaha kita kalau kita ingin mendapatkan hasil husnul khatimah? Yang ketiga, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Nah, ini doa ini senjata yang mustajab, karena husnul khatimah itu termasuk kuasanya Allah, yang kita berkuasa sangat kecil sekali. Kita hanya bisa berusaha, hasilnya milik Allah. Bagaimana cara menggapai yang sesuatu yang luar biasa ini? Doa. Karena doa ini posisinya untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin kita berat untuk mendapatkannya. Tapi kalau sesuatu yang mudah saja kita dapatkan, jangan pula menggunakan doa, mubazir doa. Wahai ya Allah, di belakang itu piring banyak kain, bersihkanlah ya Allah. Salah dalam doa. Kalau nak bersih, pergi belakang cuci. Itu bisa kita lakukan. Jadi fungsi doa itu apa? Menggapai sesuatu yang mungkin di luar kemampuan manusia. Makanya apa doa kita? Ya Allah, berkahi umur saya, bukakan pintu-pintu rezeki saya. Salah satunya ya Allah, Allahumma khtim a'malana wa ajalana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wahai ya Allah, tutuplah ajal saya, tutuplah perbuatan saya dengan husnil khatimah, dan jangan engkau tutup kehidupan saya dengan su'il khatimah. Jadi kita berdoa, jadi doa-doa dalam sholat. Ya Allah,
akhirlah hidup ambo di dunia itu, amal ambo, perbuatan ambo dengan husnul khatimah, akhir yang baik. Tapi jangan engkau akhir yang mau hidup di dunia, ya Allah, dengan akhir yang tak baik. Bagaimana doa itu? Termasuk Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Banyak doa itu. Tujuannya ke situ. Ya Allah, ampunkan ambo ketika nanti datang maut menjumpai ambo. Mudahkan ambo ya Allah dalam menghadapi siratul maut. Ampunkan dosa-dosa, maafkan ambo ya Allah. Jauhkan ambo dari segala siksa api neraka. Jadi dalam rangka menuju ke situ banyak-banyak berdoa. Nah, itu kan yang di masjid terpanjang doa dikit balik. Ya betul panjang doa. Itu kan amin aja tangannya. Wah ngaco ya. Ini kalau sholat tuh gini, kalau jurus-jurus apa termasuk singkat kalau doa gini, karena situasi begitu. Kalau panjang 2 sab penuh, habis doa tuh tengok 3 orang lagi. Tahu? Sama-sama aja kita tak mau, apalagi sesuatu. Salam itu sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, rabbana atina fid dunya amin. Nah, tokat. Sekarang tak doa tidak. Jadi ibu yang semulia, kenapa ketika ramai-ramai berjemaah kita hari ini banyak terlalu urusan kita, nak cepat, nak kesana, nak sini, tinggalkan imam. Ketika sendiri di rumah tak pula kadang-kadang mau berdoa. Di masjid bersama-sama banyak urusan. Ketika di rumah tambah tak berdoa lagi. Nah, jadi oleh sebab itu salah satunya apa, banyak-banyak kita berdoa. Doa minta akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Terakhir, apalagi usaha yang kita tujukan supaya kita mendapatkan akhir yang baik? Terakhir, banyak-banyaklah berzikir dimanapun kapanpun kita berada. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang beriman itu senantiasa ingat zikir kepada Allah pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, pada saat dia berbaring. Aduh, saja ingat kepada Allah. Jadi apa Bu? Ingat zikir kepada dalam keadaan apapun. Jadi apa maksudnya ayat ini tadi? Ada 3 yang termasuk zikir itu 3 hal. Apa yang pertama? Zikir yang pertama, zikir secara umum, betul-betul kita zikir. Toga Astaghfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Zikir secara umum. Yang kedua, apa maksud zikir ini? Pada saat berdiri, pada saat duduk, pada saat berbaring, sholat. Karena sholat itu juga zikir. Sholat itu juga ingat kepada Allah. Pada saat kita berdiri, pada saat kita rukuk, pada saat di bawah, semuanya menyebut Allah. Jadi apa? Zikir itu orang yang berdiri, orang yang duduk, orang yang berbaring senantiasa ingat kepada Allah. Diartikan juga orang yang memelihara sholatnya. Jadi kalau kita pelihara sholat kita, termasuk orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Zikir itu termasuk takut kita kepada Allah. Jadi kita pelihara diri kita sampai di ke pasar, sampai di tempat orang ramai, ada kira-kira perbuatan, kira-kira perasaan kita ini menyimpang dari agama Allah, timbul rasa takut kita. Astagfirullahaladzim. Kita menghindarkan diri daripada perbuatan yang tak sesuai dengan perintah agama. Di mana saja kita berada, termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ibu-ibu yang semuliakan, jadi itu setiap duduk kita, di setiap berdiri kita, di setiap berbaring kita, ada pekerjaan-pekerjaan kita yang senantiasa ingat kepada Allah. Iko termasuk kita memelihara zikir. Apa yang paling mudah? Makanya Nabi mengatakan di setiap aktivitas kita itu ada doanya. Iko termasuk zikir. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, termasuk zikir. Berjalan dia berdoa, zikir. Naik kendaraan, naik motor, naik mobil, ada doa, baca doa, termasuk zikir. Mau tidur, ada doanya, zikir. Bangun tidur, ada doanya, zikir. Masuk kamar mandi, keluar, mau makan, mau minum, kalau kita baca doa-doa itu semua, itu yang disebut zikir kita dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Senantiasa kita baca doa-doa itu, maka termasuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini usaha kita untuk menggapai kehidupan akhir di dunia ini dengan husnul khatimah, yakni mampu mengucapkan la ilaha illallah, man kana akhir bi kalimati la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya ucapannya la ilaha illallah, masuk ke dalam surga. Cuma tak semua orang mampu mengucapkan itu. Lalu yang terakhir, seperti apa ucapan akhir itu yang dimaksud? Lalu mau beritahu? Kalau tidak kita tutup lagi. Bagaimana maksudnya? Siapa yang ucapan akhirnya la ilaha illallah masuk surga. Kalau kita mentalkinkan orang, ketika ini masih bisa berbicara itu masih tahu, suruhlah ini mengucapkan la ilaha illallah. Ketika ini sudah mengucapkan itu, lalu ini tak sadar lagi, tak perlu lagi sebetulnya kita suruh ulang-ulang lagi. Karena yang disebut itu siapa ucapan akhirnya la ilaha illallah. Jadi kalau kita ada saudara kita yang meninggal dunia, dia masih sadar, minta minum, minta makan, itu siapa, suruh ucap la ilaha illallah. Ketika yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia diam, tak ada lagi kata-kata, sudah, jangan ganggu. Nah, jangan ganggu. Kecuali setelah dia mengucapkan tadi la ilaha illallah, lalu diucapkan la ilaha illallah, lalu beberapa menit kemudian ngomong lagi dia yang lain, mana anak tadi, mana suamimu tadi, berarti sudah mengucapkan yang lain. Ulang lagi ucapan la ilaha illallah. Tapi ketika dia telah mengucapkan itu lalu ditutupnya, tak berbicara lagi atau mungkin tak bisa berbicara lagi, langsung hilang kesadaran, ucapan tadi dianggap sebagai ucapan terakhir. Kita perlu, bukan berarti maksud kita itu kan kita bermaksud la ilaha illallah, berarti bukan itu maksudnya. Kan itu. Nah, maksudnya bukan itu, ucapannya yang terakhir itu, walaupun dia sadar dalam keadaan sakratul maut, yang belum masih mati biasanya kan, masih tenonang, tengok di atas, tapi dia tak ngomong-ngomong lagi, tak ada lagi yang lain diajaknya. Tapi kalimat yang terakhir tadi kita ajarkan la ilaha illallah, sudah cukup. Tak usah diajar lagi la ilaha illallah. Jadi begitu maksudnya. Ya, boleh kita ulang kecuali inyo sudah ngomong yang lain lagi. Kalau inyo sudah ngomong yang lain, kita arahkan balik ucapan la ilaha illallah. Jadi ibu-ibu yang semuliakan, demikian mudah-mudahan kita termasuk orang yang akhirnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.